Desa Parung Ponteng merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 545,925 hektar yang terdiri dari area persawahan, perkebunan, dan pemukiman warga. Wilayah Desa Parung Ponteng terbagi ke dalam 6 dusun, yaitu Dusun Cilintung, Dusun Jamburarang, Dusun Wangunjaya, Dusun Mertajaya, Dusun Parung Ponteng, dan Dusun Pakandak. Sebagian besar masyarakat Desa Parung Ponteng menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Lahan sawah dan kebun menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Selain itu, usaha kecil dan UMKM turut berkembang dan menjadi bagian dari perekonomian desa. Di bidang pendidikan, Desa Parung Ponteng memiliki sarana pendidikan formal mulai dari TK hingga SMA, serta lembaga pendidikan keagamaan. Keberadaan fasilitas pendidikan ini menjadi penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan masyarakat pun didukung oleh kegiatan posyandu yang tersebar di setiap dusun, dibimbing oleh bidan desa dan dibantu oleh kader kesehatan. Desa inilah kami menjalani hari-hari pengabdian. Tinggal bersama masyarakat, beradaptasi dengan lingkungan, dan terlibat langsung dalam berbagai aktivitas desa menjadi bagian dari proses belajar kami. Berangkat dari kedekatan tersebut, kami menyusun dan melaksanakan berbagai program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui program Seledri untuk hipertensi terkendali, yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi mengenai hipertensi serta edukasi penanaman seledri sebagai upaya sederhana dalam menjaga tekanan darah. Program ini menghadirkan Bapak Dipi Saipul Bahri, AMD Keperawatan dari Puskesmas Parung Ponteng, dan Ibu Nurul Kurniasih SP dari BPP Parung Ponteng. Serta dilanjutkan dengan cek kesehatan gratis bersama tim Puskesmas. Kegiatan ini melibatkan kelompok tani dan kader desa sebagai bagian dari upaya bersama menjaga kesehatan masyarakat. Perhatian kami juga tertuju pada kesehatan anak-anak melalui program Gizi Ceria. Bertempat di SD Negeri 1 Parung Ponteng, seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 mendapatkan edukasi dan demonstrasi cara menyikat gigi yang benar dari pemateri Puskesmas Parung Ponteng. Kegiatan ini ditutup dengan lomba mewarnai bertema kesehatan gigi, menghadirkan keceriaan dan semangat belajar sejak dini. Pada waktu maghrib, kegiatan pengabdian kami berlanjut melalui program maghrib mengaji di Masjid Al-Hikmah. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, kami secara bergantian mendampingi anak-anak belajar mengaji dari selepas maghrib hingga menjelang Isya, dengan harapan tumbuh kebiasaan positif yang terus berlanjut. Selain itu, kami juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dan promosi Universitas Siliwangi. Melalui kegiatan ini, kami memperkenalkan berbagai fakultas dan jurusan, unit kegiatan mahasiswa, jalur masuk perkuliahan, serta informasi beasiswa sebagai upaya membuka wawasan dan menumbuhkan semangat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di balik seluruh rangkaian kegiatan tersebut, ada kami sekelompok orang yang dipertemukan oleh satu tempat dan satu tujuan. Kami datang dengan latar belakang yang berbeda, membawa cerita dan cara masing-masing, namun di Parung Ponteng, kami belajar bersama, berjalan bersama, saling menyesuaikan, dan saling menguatkan. Hari-hari pengabdian tidak selalu mudah. Ada lelah, ada perbedaan, dan ada proses yang harus dilalui. Namun, dari situlah kebersamaan tumbuh, dari saling membantu, saling memahami, dan bertahan bersama hingga akhir.
Parung Ponteng menjadi ruang bagi kami untuk belajar bukan hanya tentang mengabdi, tetapi juga tentang arti kebersamaan, tentang bagaimana menjadi satu tim, satu keluarga dalam perjalanan yang singkat namun penuh makna. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Parung Ponteng atas sambutan, kehangatan, dan kebersamaan yang telah kami rasakan. Setiap cerita dan pelajaran yang kami dapatkan akan selalu kami ingat sebagai bagian dari perjalanan pengabdian kami. Kalau aku gak KKN, aku gak akan tahu kalau KKN seribet ini, ya Allah. Kalau aku gak KKN, aku gak tahu kalau harus ketemu banyak orang. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal tahu kalau kerjaan sekretaris itu bukan cuma hanya ngetik aja. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain rasanya bangun jam 3 subuh buat antri mandi. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal tahu kalau ketakutanku bukan hantu, tapi teman yang datang sambil bilang, tadi aku belanja tapi notanya hilang ya. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal tahu rasanya pertama kali jauh dari mama. Kalau aku gak KKN, aku gak akan living together sama orang asing yang baru dikenal selama 30 hari. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal tahu rasanya hidup bareng orang-orang random. Aku gak KKN, aku gak bakal dipanggil Om. Kalau aku gak KKN, aku gak akan tahu kalau hidup bisa sederhana, tapi plot twistnya mewah. Kalau aku gak KKN, aku gak bakalan tahu kalau pulang itu konsep. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal bisa nyanyi depan umum. Kalau aku gak KKN, aku gak bakalan tahu makna sebuah waktu. Kalau aku gak KKN, aku gak bakalan pernah sengaja datang ke Parung Ponteng. Kalau aku gak KKN, aku gak akan tahu rasanya di humas itu capek bolak-balik. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau ternyata serumah sama orang asing itu gak seburuk itu. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain sekamar bertiga. Kalau aku gak KKN, aku gak bakalan tahu rasanya ngedit tiap hari, tiap jam. Aduh, capek, brother. Saya Kordes dan saya Pak Kordes. Kami berdua izin pamit. Kami sekretaris, kami izin pamit. Dadah. Kami bendahara, kami izin pamit. Bye-bye. Kami acara, kami Izin pamit. Dadah. Kami humas, kami izin pamit. Kami konsumsi, kami izin pamit. Bye-bye. Saya logistik, saya izin pamit. Kami PDD, kami izin pamit. Dadah. Bye.